Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah sampai di bulan Dzulqa'dah atau dikenal juga dengan bulan Hafid, di mana kesibukan menjelang satu hari yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu Yaumul Arafah, sudah terasa oleh kita semua. Yang hari ini belum berkesempatan diundang Allah, mudah-mudahan tahun depan kita diundang Allah, bisa menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat undangan Allah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-123, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur di hadapan Allah ternyata derajatnya lebih tinggi dari takwa. Dan untuk mencapai abdan syakuro, pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah, maka terlebih dahulu kita harus menjadi pribadi yang bertakwa terlebih dahulu. Takwa kepada Allah artinya kita taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan ketaatan kita kepada pemimpin. Betapa pentingnya taat kepada seorang pemimpin. Rasulullah sampai menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, Man ata'allah faqad ata'ani. Siapa orang yang taat kepada Allah, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa orang yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka berarti dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Siapa orang yang tidak taat atau bermaksiat atau menyalahi aturan-aturanku, kata Rasulullah, maka dia sama dengan menyalahi Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa orang yang mengikuti taat kepada pemimpin, maka berarti dia sudah taat kepadaku, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang maksiat atau ingkar atau tidak ikut kepada seorang pemimpin, maka berarti dia telah ingkar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, apabila kalian keluar untuk sebuah perjalanan, maka salah satu di antara kalian harus dijadikan seorang pemimpin. Pemimpin sangat penting. Maka tema siang hari ini, pemimpin mengawal sebuah transformasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita kajian kita hari ini, sehingga kita menjadi seorang pemimpin yang bertakwa dan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita pun menjadi seorang yang dipimpin yang takwa dan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, betapa pentingnya menjadi seorang pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin yang hebat apabila memiliki 4N. Hilang 4N, maka bukan pemimpin tapi pemimpi. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka perlu 4N.
Dan ini akan menjadi pemimpin, bukan pemimpi. N yang pertama adalah niat. Niat kita menjadi seorang pemimpin, di mana pemimpin itu diawali dari hal terkecil. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Dalam diri kita, kita memimpin diri kita. Komando mata, komando telinga, komando lisan, komando badan. Bapak dan Ibu bisa bertahan setelah sholat zuhur untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti pengaosan, untuk mengikuti majelis ilmu. Ini bagaimana komando hati kita. Kalau hati tidak nyaman, tidak ada kesungguhan untuk bertahan, pasti kaki akan melangkah keluar, badan akan keluar dari masjid. Tapi kalau hati mengarahkan untuk terus dan beriktikaf di masjid, sehingga terbuka pintu-pintu barokah, pintu-pintu keutamaan, pintu-pintu rahmat dari Allah, maka badan akan mampu bertahan. Mata akan mampu menatap Al-Quran, lisan akan mampu membaca Al-Quran, telinga akan mampu menghilangkan hal-hal yang negatif. Ini kalau hati kita yang menjadi pemimpin baik. Jadi setiap terkecil pun ada pemimpin. Nah, dalam setiap lingkungan ada pemimpin. Di sini pun ada pemimpin. Dalam rumah tangga ada pemimpin. Ternyata pemimpin akan menjadi pemimpi kalau N yang pertama tidak ada. Niat tidak baik. Niat menjadi seorang pemimpin adalah karena Allah. Pemimpin itu anugerah, pemimpin itu amanah. N yang kedua, setelah niat baik, navigation, kemampuan mengarahkan. Makanya pemimpin mengawal dalam sebuah transformasi ini adalah tema yang sangat baik. Dari silabus yang ke-19 ini sangat luar biasa. Karena memang seorang pemimpin tidak ada artinya kalau tidak memiliki kemampuan mengawal, memimpin, mengarahkan, navigation. Yang ketiga, N dari pemimpin adalah knowledge, kemampuan dalam memimpin. Memimpin itu perlu sebuah ilmu. Kita jadi seorang direktur perlu ilmu tentang apa yang kita pimpin. Kita menjadi seorang kepala rumah tangga harus punya ilmu tentang rumah tangga. Jadi ada knowledge, ada kemampuan. Kemudian yang keempat, N dari pemimpin itu adalah natural. Seorang pemimpin harus mau turun ke bawah. Harus memiliki pribadi low profile. Bagaimana kita akan merasakan bagaimana perasaan, keinginan bawahan kita kalau kita tidak turun ke bawah. Saya punya teman seorang ulama besar, kebetulan guru besar di Al-Azhar, itu kesenangannya adalah makan di rumah makan kaki lima. Dia mobil punya, motor juga punya, tapi sering dia sengaja naik kendaraan umum untuk makan, sekedar duduk bersama dengan orang-orang yang makan di kaki lima untuk mendengarkan bagaimana keluhan mereka, bagaimana harapan mereka, bagaimana keinginan mereka, sehingga menjadi sebuah kebijakan. Jadi N yang pertama niat, yang kedua adalah navigation, yang ketiga adalah knowledge, punya kemampuan dalam memimpin, yang keempat adalah natural. Kita harus low profile, harus mau turun ke bawah, harus bisa menerima, menyerap aspirasi dari bawahan kita. Kita kalau jadi seorang pemimpin. Seorang yang dipimpin harus siap mengikuti aturan dan arahan pemimpin kita. Rasul sampai mengarahkan, siapa orang yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Pemimpin seluruh umat Islam adalah Rasulullah. Siapa orang yang taat kepada seorang pemimpin berarti dia taat kepada Rasulullah. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak taat kepada seorang pemimpin berarti dia tidak taat kepada Rasulullah. Kalau tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah konsekuensi, tentu pemimpin yang mana? Pemimpin yang benar. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Atiullaha", taatlah kepada Allah. Totalitas, tidak ada bantahan. Tidak ada alasan untuk taat kepada Allah, tidak ada bantahan. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul juga demikian. Tidak boleh memperdebatkan apa aturan Rasulullah. Tetapi wa ulil amri minkum, untuk ulil amri, untuk pemimpin sebuah organisasi, sebuah instansi, pemimpin apapun, tidak ada bahasa wa atiul ulil amri, tapi wa ulil amri. Kenapa?
Karena untuk taat kepada seorang pemimpin harus dilihat dulu pemimpin mana yang boleh kita taati, yang pantas kita taati, yang harus kita taati. Paling tidak pemimpin yang memiliki 4N tadi. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, baik di negara, baik di pemerintahan terdekat, baik di kantor, baik dalam keluarga, atau kita sebagai pemimpin untuk diri, kita memiliki 4N, sehingga kita bukan seorang pemimpin, tapi kita adalah seorang pemimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali ke ayat di awal. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kepada Allah. Takwa itu salah satunya ketaatan kita kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kenapa banyak orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah? Banyak di antara kita yang tidak tahu rumus agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Rumus agar kita bisa bersyukur kepada Allah, yang pertama, kondisikan hati kita seandainya nikmat itu sudah tiada. Allah mengamanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Kita tidak benar-benar merasakan penglihatan itu sebuah nikmat kalau penglihatan itu masih ada. Tapi kalau suatu ketika kemampuan mata kita berkurang, kemampuan mendengar kita berkurang, kemampuan fisik kita berkurang, di situ kita akan merasakan betapa melihat itu adalah nikmat, mendengar itu adalah nikmat, kuatnya fisik itu adalah nikmat. Jadi agar hari ini bisa pandai bersyukur kepada Allah, kondisikan hati seandainya nikmat itu sudah tiada. Hari ini kita masih menjadi karyawan, akan benar-benar terasa sebuah pekerjaan itu adalah nikmat kalau kita mampu mengkondisikan suatu ketika pekerjaan itu sudah tiada. Hari ini kita menjadi seorang pemimpin, seorang direksi, seorang pemimpin utama, direktur utama dan lain sebagainya, atau kepala cabang atau apapun, kita akan merasakan benar-benar sebuah posisi itu adalah nikmat kalau suatu ketika nikmat itu sudah tiada dari kehidupan kita. Yang kedua, kondisikan hati di bawah yang kita miliki. Kita punya mobil, lihat yang hanya punya motor, kemana-mana, kalau hujan kehujanan, kalau dingin kedinginan. Kita punya motor, lihat yang naik umum, waktu tidak bisa ditentukan seenaknya, naik angkot harus nunggu penuh dulu, trayek harus sesuai jalur, tidak bisa sekehendak kita. Hari ini sudah berkembang, ada Gojek, ada Grab dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus mengeluarkan biaya ekstra. Kita masih bisa naik umum, alhamdulillah. Lihat, ada orang yang kemana-mana jalan kaki karena tidak mampu untuk naik umum. Kita jalan kaki, alhamdulillah. Ada orang yang hari ini susah untuk berjalan. Mertua saya, Allah yarham, habis lebaran sehat, kuat. 5 hari setelah lebaran terkena stroke, sebelah tidak bisa bergerak, jalan pun susah, mau ke toilet juga harus didampingi oleh anak-anaknya. Betapa mahal sebuah nikmat bisa berjalan kalau kita bisa melihat bagaimana sulitnya orang yang mau bisa berjalan. Yang ketiga, kondisikan hati bahwa apa yang hari ini kita miliki adalah amanah, titipan. Kita jadi atasan, titipan. Kita jadi bawahan, titipan. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu debatable antara kesahihan dan tidaknya, idza kharaja, apabila ada di antara kalian yang keluar 3 orang, maka hendaklah salah satu di antara mereka dijadikan seorang pemimpin. Kenapa menganalogikan dengan sebuah perjalanan? Karena hidup adalah perjalanan, bukan pertandingan. Rumus yang terakhir setelah 3 rumus tadi, yang paling utama agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah jadikan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Kalau kita hidup dianggap sebagai sebuah pertandingan, capek. Kita punya mobil, akan membanding-bandingkan dengan mobil orang lain. Kita punya rumah, akan kita banding-bandingkan dengan rumah orang lain. Kita punya pendapatan, akan kita banding-bandingkan dengan pendapatan orang lain. Kita dapat penghargaan, reward 1 juta, akan kita bandingkan dengan teman kita yang dapat reward 10 juta. Maka reward 1 juta tidak akan bernilai di hati kita kalau kita bandingkan dengan teman kita yang dapat reward 10 juta.
Padahal hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah ad-dunya mahalul aqdar. Dunia adalah tempat membuktikan desain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup sebuah perjalanan, kita jalani kehidupan ini dengan baik. Apa yang hari ini Allah berikan, sebagai apapun wadifah yang Allah berikan kepada kita, apakah seorang pemimpin, apakah yang dipimpin, apakah atasan, apakah bawahan, apapun itu, pengusaha, pekerja, anggap semua itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita jalani. Tatkala kita jalani, dalam perjalanan itu harus ada seorang pemimpin. Minimal diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya seorang pemimpin dalam kehidupan. Maka seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengawal setiap transformasi kehidupan yang kita jalani. Pemimpin akan menjadi pemimpin apabila memiliki 4 huruf N. Yang pertama, niat kita dalam kehidupan adalah baik karena Allah. Yang kedua, kita harus memiliki navigation, kemampuan mengarahkan, kemampuan memimpin, kemampuan untuk menunjukkan, memberikan contoh. Bahkan Rasulullah menyampaikan, lisanul hal aqsahu min lisanil maqal. Ruangan kita ingin bersih, buktikan dulu bahwa kita adalah cinta bersih. Ruangan di kantor kita ingin bersih, kita sebagai pemimpin buktikan ruangan pemimpin dulu yang menjadi bersih. Kita ingin tepat waktu anak-anak kita, bawahan kita, maka buktikan dulu kita lebih tepat waktu. Lisanul hal aqsahu min lisanil maqal. Contoh itu lebih baik daripada hanya kata-kata. Dengan kata-kata kita bikin sebuah aturan, ternyata lebih berkenan, lebih hebat, lebih kuat kalau kita memberikan contoh dulu terhadap sebuah aturan. Kemudian yang ketiga adalah knowledge. Jadi pemimpin apapun kita harus memiliki kemampuan. Dan yang terakhir, natural, kesederhanaan, low profile. Bagaimana Rasulullah menyontohkan jiwa kesederhanaan. Bagaimana beliau menggambarkan hidup sederhana itu adalah luar biasa. Dalam Islam kita kenal dengan budaya zuhud. Zuhud itu bukan miskin, Pak. Zuhud itu ada 3. Yang pertama at-tabari. Apa itu at-tabari? Hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak punya dunia. Boleh jadi HP-nya harganya 50 juta, tapi HP itu tidak menghalangi dirinya untuk datang kepada Allah. Maka HP itu ya simpan di saku, ya simpan di tangan, tidak disimpan di hati. Boleh jadi mobilnya miliaran, tapi mobil itu membuat lebih dekat kepada Allah. Boleh jadi mobilnya mahal, tapi tidak disimpan di hati. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu at-tabari. Hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Penghasilan bisa jadi puluhan juta, ratusan juta, tapi penghasilan itu tidak membuat dirinya terhalang untuk datang kepada Allah. Pekerjaannya tidak menghalanginya datang kepada Allah. Justru penghasilannya, pekerjaannya menjadi jembatan untuk sampai kepada Allah. Itulah zuhud. Ada orang punya pendapatan 50 ribu sehari, tapi dengan pendapatan itu ia berani tinggalkan sholat, ia berani tinggalkan baca Quran, ia berani tinggalkan mendoakan orang tua, berziarah ke orang tua dengan doa-doa kita. Maka itu adalah pecinta dunia. Jadi zuhud itu adalah at-tabari, hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak punya dunia. Boleh kaya, boleh jadi penguasa, boleh jadi apapun, tapi semua itu jangan disimpan di hati kita. Yang kedua, as-sabru. Orang yang zuhud itu memiliki kesabaran. Sabar dalam 4 hal. Yang pertama, sabar tatkala melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu perlu kesabaran, Pak. Bapak sehabis sholat diperintahkan oleh Allah untuk berzikir, untuk bertahan diri, itu perlu kesabaran. Ta'lim, menuntut ilmu adalah perintah Allah. Bisa duduk bertahan seperti ini, perlu kesabaran. Sepertiga malam, ngantuk, lelah, capek, kita bangun, perlu kesabaran. Kemampuan menahan diri itu as-sabru, sabar. Kemudian yang kedua, kemampuan menahan diri untuk mencegah diri dari maksiat. Laki-laki mana yang tidak senang melihat perempuan yang cantik, tapi dia tahan karena dia tahu kehalalan, mana yang halal, mana yang tidak. Kalau menatap istrinya, menatap suaminya, menatapnya adalah ibadah, sama dengan menatap Ka'bah. Tapi ibu-ibu jangan terlalu teleb. Paingan kata Pak Kiai Ja'far, menatap suami itu pahalanya sama dengan menatap Ka'bah. Dasar hideungna, ulah disarwakeun hideungna mah gitu ya.
Ini luar biasa, mampu menahan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar untuk tidak sombong. Punya mobil baru, punya jabatan baru, punya rumah baru, inginnya itu pamer. Tapi orang sabar, dia tidak pamer. Kenapa? Karena tatkala menatap rumah, bukan rumah yang ia lihat, tapi Allah yang mengamanahkan rumah. Nyampe di parkiran, mau masuk ke mobil, mobil harganya miliaran, bukan mobil yang ia lihat, tapi ia mampu menatap Allah yang mengamanahkan mobil. Alhamdulillah sudah punya mobil, mobilnya juga lunas. Kalau yang lain susah hidup karena belum lunas, setor. Kalau yang saya sudah lunas, cash, alhamdulillah. Bukan hanya mobil yang dilihat, tapi dia mampu menatap Allah yang mengamanahkan mobil. Inilah kesabaran. Yang ketiga, sabar tatkala menerima musibah. Al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Kita sebagai manusia hanya punya rencana, punya program, punya planning. Yang menentukan adalah Allah. Sawabikul himam, la tahriku aswarul akdar. Sehebat apapun usaha kita, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Tatkala yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan, di situ perlu kesabaran. Sabar untuk menahan diri dari putus asa. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar untuk tidak sombong tatkala menerima nikmat. Kalau kita sedang berada di siang hari, jangan sombong. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Yang keempat, sabar dalam menerima musibah. Kalau hari ini kita sedang berada di sepertiga malam, gelap, sepi, sunyi, senyap, jangan putus asa. Sebentar lagi matahari akan terbit. Itulah kesabaran. Kalau hari ini diuji ekonomi kita, keluarga kita, kehidupan kita, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Setelah kegelapan pasti ada keterangan, kecahayaan. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan di situ ada kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya seorang pemimpin yang memiliki niat yang baik, kemampuan mengarahkan, kemudian kemampuan dalam kepemimpinannya, kemudian kesederhanaan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah, yang mampu mengemban amanah sebagai pemimpin, dan yang dipimpin pun kita terarahkan sehingga ultimate goal dari kehidupan kita adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan tertinggi kita di hadapan Allah setelah takwa, paling tinggi derajatnya adalah hamba yang pandai bersyukur. Ali Imran 123. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.